Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah. Di antara nikmat tersebut Allah Ta'ala berikan kita nikmat dipertemukan di sekolah ini kembali. Sebagaimana kata pepatah, jodoh pasti bertemu. Kan jodoh dipertemukan itu namanya jodoh, bukan harus laki-laki dan wanita. Memang dah bapak-bapak nih pikiran kalau udah dibilang jodoh ketawa aja bawaannya. Dibilang nikah ketawa aja. Tapi antum bukan itu pikirannya. Jihad kemarin. Baca-baca tentang jihad. Iya. Udah inilah udah tobat lah. Udah tobat. Karena kan kemarin di Masjid Polonia kan itu juga buatan jihad kan. Hampir terbunuh juga karena terorisme itu udah tobat agak jihad lagi. Rocky Gerung gimana? Rocky Gerung gimana? Rocky Gerung. Pasti kan kalau settingan yang apa itu? Yang perempuan apa? Perempuan adalah ini. Tiguna itu loh. Alah papa tahu lah. Oh. Baik. Jadi ini nikmat yang luar biasa Allah Ta'ala berikan kesempatan kita bertemu kembali, belajar tatap muka. Ini nikmat yang luar biasa. Allah berikan kita ujian kemarin-kemarin nggak ada diberikan tatap muka. Jadi yang murid rindu sama gurunya, yang guru rindu sama muridnya. Kalau ustadz pribadi belajar online itu bisa dibilang 5% mungkin yang bisa ngambil manfaat. Ya, senyum-senyum. 5% yang bisa ngambil manfaat. Bukan gak ada yang ngambil manfaat. Ustadz yakin ada, tapi cuma 5%. 95%-nya kemana? Jadi alhamdulillah Ustadz bersyukur kita kembali bertemu di sini. Masih ingat Ustadz nama-namanya? Sebagian. Perkenalkan nama Anda. Anda namanya Torik. Anda namanya Hadi. Ade. Reza Ade ya Syekh. Mana Arif? Reza Ade. Ibatul Haqi Arya dua lagi. Capra. Allahu Akbar. Nasi itu. Fazli Ataya Siagian. Ya salam. Capra Hermawana. Maklum udah tua. Jadi berusaha ngingat. Gimana kabar antum semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ada yang pernah kena Covid? Hah? Ada yang udah divaksin? Hah? Oh belum ya? Serius lah? 18 ke atas.
Tayyib, Ustaz juga belum divaksin. Ya. Hah? Alhamdulillah belum. Wallahu alam. Wallahu alam. Mana tahu pernah tapi nggak dicek ya kan? Wallahu alam. Kan COVID nggak terlihat. Ya kan Ustaz, pasti kan ada gejalanya. Gejalanya katanya hilang penciuman belum pernah. Kalau kurang enak badan pernah, tapi nggak lama, nggak lama. Masuk angin bisa jadi. Masuk angin, masuk rumah sakit, ada COVID Ustaz dari masuk angin itu. Nah, makanya jangan sering-sering ke rumah sakit. Jangan sering-sering ke rumah. Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Gimana? Sudah berapa purnama kita nggak ketemu? Bahasa. Kayak ADJ kan. Udah berapa purnama? Tiba-tiba udah kelas 12 aja. Iya kan. Soalnya kan kemarin kelas 11 kan kita full kan. Zoom terus. Nah, kalau Zoom YouTube, kalau nggak YouTube ya audio lah. Ustaz Joko kan. Alhamdulillah. Syukur masih dipertemukan di kelas 12. Gimana kalau kita nggak ketemu lagi setelah kelas 10 kan? Bang Toyib lah jadinya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Tayyib. Ustaz Idul Adha di Tafiz Dr. Mansur, Tafiz Imam Syafi'i, yang Ustaz bantu-bantu juga lah di sana. Ustaz nanti udah mulai kajian? Hah? Kajian karena PPKM belum dimulai. Enggak, ini nanti di mana? Di Apros ya biasanya Ustaz. Iya kan PPKM masih. PPKM kan diperpanjang. Ya, semalam kan, semalam kan jadwal Ustaz kita, kan nggak mau beliau dari ke sana. Karena memang mereka yang berhentikan karena PPKM. Masa masih PPKM mereka yang ngubungin, kan lucu. Karena apa? Karena semalam udah ditanya, itu aja. Makanya memastikan Ustaz nanti di calling nggak kan itu aja. Ustaz soalnya kesayangan layan loh kan. Hah? Layan suka kan kalau udah ngajarin Ustaz. Iya. Jadi kalau dari Jumat nanti cakap dia lagi. Wah, hari ini ada nih Ustaz Imam Ahmad nih bilang dia. Ustaz itu luar biasa jelaskan dia. Iya. Tapi nggak pernah ditanya kalau di kelas gimana. Iya, sampai juga enggak Ustaz Imam Ahmad ganteng aja. Ada. Itu kenyataan memang. Relay kayak gitu. Kok kesana pujinya? Iya. Abang belakang kali. Tayyib. Bapak Ibatul Laki yang mana ya? Yang biasa pakai jaket gerak kalau datang Jaket gerak. Biar Ustaz tandai, maksudnya berarti kalau sering hadir kan Ustaz biasanya ngasih hadiah di akhir kajian. Ustaz biasanya ngasih hadiah di akhir kajian. Biasanya Ustaz ngasih hadiah di akhir kajian makanya. Ustaz enggak ada kalau itu apa dah. Nanti Ustaz tanya aja, siapa yang sering kesini pakai jaket Grab? Tapi nanti gampang lah Ustaz. Kalau Ustaz misi dari itu kan tahu. Dan kemarin kan misi dari itu Ustaz kan tanda-tanda kan. Pertanyaan yang Ustaz tanya di Iya, jadi siapa Ustaz tanya? Ada murid di sana. Masa bapak-bapak Ustaz tanya kan kasihan, nanti nggak mau dia ada hadir lagi pekan depan kalau Ustaz isi. Iya. Tayyib. Gimana selama setahun ini? Apa yang sudah diperoleh dari pelajaran-pelajaran di kelas 11? Atau seakan Ustaz bertemu dengan orang yang masih
Sama di kelas 10 keilmuannya masih sama. Yang beda cuma wajah udah kayak bapak-bapak. Apa ya kan? Masih sama lah ya. Bilang sama enggak juga. Kemarin tuh si Hamka lah contohnya ya kan. Ya lagi nanti masuk kita tetap muka nih udah PAUD udah dia. Mas orang belajar nggak belajar ya semalam. Masya. Online itu kan. Itu belajar nggak? Enggak lah. Tanda Ustaz, Ibatul Hakikat. Kemarin dia zoomnya sambil lihat tetangga kan? Enggak, tadi itu kan posisinya itu kan di teras itu kan. Nah, jadinya tadi itu lagi remang-remang gimana ya. Ustaz lihat nih belajar ngapain di teras? Soalnya kalau di dalam nanti Ustaz komplain gitu waktu hati aku kok gelap kali, wajah aku nggak nampak gini segala macam. Ya udah kan Anda nyari tempatnya yang terang. Pokoknya aneh-aneh lah yang pakai zoom. Ada yang masih di atas motor. Ya Ustaz. Ya, paling gue juga ada yang boleh. Bukan dari kelas 11. Bukan dari sini, dari kelas 12 yang udah tamat. Kalau di sini si Royan tuh mungkin pada ya melarikan diri dia pindah sekolah dia. Iya. Royan keluar Udah pindah lah. ke Subul Salam. Nah, di Subul Salam dia lah. Sekolah biasa. Oh gitu. Bapaknya gubernur sana. Hah? Pindah ke sini. Iya, gubernur. Enggak lah, dia bohong. Dinas. Antum mulai tahap apa aja dia bilang. Fakta itu. Bapaknya orang di Arab. Iya. Berarti bapak yang buat tempat tuan tuh kan? Tayyib, ini udah hari Kamis. Kamis ya. Dari Senin antum masuk. Enggak lah, yang hari Senin saya kelompok 2 dulu. Tapi katanya sepekan-sepekan. Iya. Minggu depan loh, minggu Minggu depan. depan. Oh ya, minggu depan. Senin depan masuk. Enggak, maksud Ustadz, katanya kan sepekan ini antum yang masuk. Oh enggak Ya. Siang hari lah. Oh, siang hari. Saling berkaitan. Orang hadir dia Oh gitu. Berarti ini hari Kamis. kedua. Kita hari Kamis. Kita nanti hari Kamis ke depan nggak ketemu berarti? Iya. 2 pekan lagi berarti? Iya. Dada-dada lah. Hah? Ya, Ustaz nanti jumpa yang gendut orang itu. Iya. Berarti cuma selang-seling aja kan? Cuma 2 kali aja. Kok dikit kali? Paling mendatang kan tanggal 1 Anak pondok tanggal 1. Ya, yang dari 4 tuh Ustaz. 5 ya? 5. Repandi, Nabil, Askia, Akil sama si. Itu daring selamanya mereka. Iya. Kalau Ustadz lebih cenderung zoom lagi. Yang mereka daring-daring ini zoom lagi. Nggak usah dikirimkan rekaman. Jadi sama-sama belajar. Nggak bisa Kak. Beda tempat aja. Kenapa? Karena wifi-nya yang mati satu kampung, remote lah langsung. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Dari Ustaz lah. lagi ada pembangunan Pak. Buku wifi orang. Biar cepat ya kan? Biar cepat bangunnya. Tayyib, apa pelajaran kita hari ini? Usul fikih. Udah ada kitabnya semua? Belum? Udah pernah belajar usul fikih? Kok belum? Belum ya? Usulul fiqh. Ini lebih enak ini pelajarannya ini. Tentang apa? Jadi karena ini pelajaran baru, Ustadz mau sampaikan. Jangan lupa tuh Ustaz. Record. Udah, Bang. Udah. Ustaz lupa nanti. Kayak kemarin Ustaz. Tetangga. Heeh.
Pada mereka nggak ada videonya. Apa lah? Hari kan kira video. Udah. Oh iya, pelajaran usul fikih ini pelajaran baru berarti ya. Belum ada yang pernah belajar tentang usul fikih? Gak ada. Miskin sekali. Fikih udah pernah dengar? Fikih? Ya. Usul? Ustaz Joko datang sini? Enggak, audio. Dia audio aja. Iya. Waktu sebelah kelas 11. Enggak pernah video, enggak pernah audio. Nah, jadi ini pelajaran masih berkaitan dengan fikih, namun berbeda. Yang perlu Ustadz sampaikan ke antum-antum semua, kemudian yang daring juga, setiap ada pelajaran baru atau pelajaran yang belum pernah dipelajari, gimana caranya biar kita bisa mengambil faedah dari pelajaran tersebut. Atau biasanya para ulama menyebutkan ada dasar-dasar yang perlu diketahui sebelum kita belajar pelajaran baru. Namanya mabadiul asyrah, dasar-dasar yang 10. Atau di kelas 10 udah pernah Ustaz sampaikan? Belum pernah ya? Dasar-dasar ilmu 10. Dasar-dasar ilmu. Maksudnya di setiap ilmu itu harus ada dasar-dasar yang harus kita pelajari. Contohnya fikih ada dasar-dasarnya. Kenapa perlu dasar-dasar ini? Biar kita ngerti tahap-tahapannya, apa yang harus kita raih dari ilmu tersebut. Tafsir juga ada, tajwid juga ada, usul fikih juga sama ada. Sebagaimana kata para ulama, inna mabadi'a kulli ilmin asyarah. Sungguhnya dasar-dasar ilmu itu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamar. Di antara yang 10 itu pertama al-hadd. Al-hadd. Ma makna al-hadd? At-ta'rif. Apa arti at-ta'rif? Pengertian tentang ilmu tersebut. Usulul fiqh. Baik, kita akan bahas. Kita belum masuk kitab ya. Ini masih dari Ustaz saja. Kita akan bahas dari nama mata pelajarannya, usulul fiqh. Terdiri dari berapa kata? Baik, ahsan. Terdiri dari 2 kata. Yang pertama usul. Apa arti usul? Ahsan. Asas. Atau dasar. Fiqh al-fahm, pemahaman, dasar-dasar pemahaman. Ini secara nama mata pelajarannya. Dibagi dengan 2 kata, terdiri dari 2 kata. Kata pertama usul, kata kedua al-fiqh. Tapi kalau digabungkan menjadi sebuah pelajaran, mata pelajaran, apa sih pengertiannya? Ya. Pengertiannya adalah al-ilmu bil qawaid yutawassalu biha ila istinbati istinbatil ahkam.
bisa disambung ila istinbatil ahkamil amaliyah al-muktasabah min adillatiha al-ijmaliyah. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang bisa mengantarkan atau menyampaikan seseorang untuk bisa mengambil intisari sebuah hukum. Mengambil intisari sebuah hukum yang berkaitan dengan amalan yang bersumber dari dalil-dalil yang ijmal, yang global. Maksudnya dalil-dalil ijmal adalah bersumber dari kaidah-kaidah ini, dari keseluruhan dalil-dalil. Jadi nanti akan kita bahas di kitab ada ya, apa perbedaan fikih dengan usul fikih, di mana ranahnya fikih, di mana ranah usul fikih, ada perbedaan. Nanti akan kita pelajari. Tapi sebagai muqaddimah Ustaz akan kasih tahu pengertiannya. Sekalipun nanti di kitab juga ada, ini pengertian dari Ustaz tentang usul fikih adalah ilmu bil qawaid, ilmu tentang kaidah. Kaidah, tahu arti kaidah? Apa? Kaidah. Bahasanya kaidah itu adalah rumus atau patokan, itu namanya kaidah. Itu namanya kaidah. Ya, jadi ibaratnya nanti yang akan kita pelajari adalah ilmu tentang rumus-rumus. Rumus-rumus untuk apa? Rumus yang bisa mengantar kita untuk mengambil kesimpulan bahwa hukum ini adalah halal misalnya. Hukum begini haram. Namun bedanya, kalau biasanya yang menyimpulkan hukum itu secara langsung untuk amalan, misalnya salat, apa hukumnya? Wajib. Ini dengan dalil yang rinci langsung dari Al-Quran, wa aqimus shalah. Ini pelajaran fikih namanya. Tapi karena ini pelajaran usul fikih, kita nggak kayak gitu. Dari mana kita tahu hukum salat wajib? Yang dipelajari itu. Dari mana kita tahu hukum salat itu wajib? Dari dalil Al-Quran, wa aqimus shalah. Oke, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ada perintah di situ. Dirikanlah salat, ada perintah. Setelah diteliti oleh para ulama dari dalil-dalil atau dari nas, bahasanya nas bisa Al-Quran, bisa hadis, diteliti bahwa setiap perintah itu ternyata wajib dilakukan. Kebanyakan perintah itu wajib dilakukan. Makanya mereka membuat rumus, membuat kaidah. Apa kaidahnya? Al-amru lil wujub. Apa arti al-amru lil wujub? Perintah menandakan hal tersebut wajib. Perintah untuk kewajiban. Karena apa mereka buat kaidah ini? Kenapa? Karena tadi telah menganalisis, telah meneliti nas-nas syariat ini. Telah diteliti sama mereka. Itulah para ilmuwan matematika itu buat rumus tiba-tiba. Mereka buat rumus matematika misalnya. Tiba-tiba mimpi, oh begini rumusnya. Iya. Dari mana mereka bisa buat rumus? Survei membuktikan. Oh iya, ada polingnya ya? Mereka buat rumus tentu dari melihat contoh-contoh yang banyak.
Oh ternyata ini begini, oh ini hampir sama, ini begini. Akhirnya mereka buat rumus X kali Y, tak apa jadinya, nggak tahu. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kayak gitu. Sama seperti ini, usul fikih. Mereka teliti Al-Quran, hadis-hadis, perkataan sahabat. Baru mereka buat kaidah al-amru lil wujub. Maka tinggal kita lagi, setelah dapat kaidah ini, kita pelajari kaidah ini. Bukan kita mempelajari bagaimana cari kaidah, enggak. Kita pelajari kaidah ini. Oh, dapat kita kaidahnya, kata para ulama, al-amru lil wujub. Maka kita lihat di Al-Quran, mana saja yang pakai kata perintah. Satu, contohnya tadi apa? Wa aqimus shalah. Aqimu itu fi'il apa? Fi'il amr, berarti perintah. Oh, berarti di sini Allah perintahkan untuk sholat. Berarti sholat wajib. Contoh lain. Wa atuz zakah, juga pakai fi'il amr, perintah, dan tunaikanlah zakat. Berarti membayar zakat berarti ibarat kata usul fikih ini adalah sebelum ilmu fikih. Usul fikih ini ibarat kata sebelum ilmu fikih. Namanya juga dasar-dasar pemahaman sebelum ilmu fikih. Jadi kalau orang sudah belajar usul fikih, dia bisa memahami fikih. Belum pasti orang belajar fikih dia paham usul fikih. Paham? Ini dasar. Usul fikih ini dasar. Jadi kita insya Allah nggak bahas memang terlalu rinci karena masih kelas 12 apalagi, atau ibaratnya kelas 11. Kelas 11 hakikatnya antum ini. Kelas 11-nya kemarin kayak belajar nggak belajar, kata Hibatul Hakim ini. Ya. Jadi insya Allah nggak terlalu berat. Jadi Ustaz ingatkan ke antum semua bahwa sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, kita harus paham dulu pengertian ilmu tersebut. Jadi jangan datang ke sekolah, pelajaran apa kita ini ya? Usul fikih, apa itu usul fikih? Ah, udahlah, duduk aja lah sampai selesai. Nah, tengok tuh capra tuh. Ini bukan Zoom bos. Zoom bisa tidur. Udah kelas 12 masih aja kayak kelas 10 tidur-tidur. Kelas 12 fokus lagi mau nikah ini. Nih Ustaz contohkan ini. Kita udah mau akad ini, duduk di atas apa? Di meja yang dipersiapkan. Masa antum gini? Apa kata mertua? Ini gawat ini orang ini. Besok tidur-tidur aja dia di rumah. Anak aku yang nikah nanti, yang kerja nanti katanya. Mana yang kita semangatkan? Cari ilmu atau cari duit? Cari ilmu atau cari duit? Cari ilmu. Ilmu apa? Iya, ilmu apa? Ilmu agama. Takut kali ditanya, ilmu lah Ustaz. Ya, ilmu agama Ustaz. Ilmu yang lain ini. Benar kan? Hadi benar ini prioritasnya cari ilmu. Tapi kayaknya Hadi ada perubahan sedikit, lebih semangat. Duduk memang mau siap-siap mau menerima ilmu. Kalau Reza enggak Ustaz tadi bilang nama dia siapa? Hadi. Jadi siapa? Gadif. Itu baru. Staf. Tadi kalau yang Hadi tadi bahas. Gadif. Afwan ya, salah nama Ustaz. Salah alamat. Yang dituju itu kan sambul. Nah, Capra. Tadi malam begadang kayaknya. Jujur.
Sampai jam berapa tidur? Jam 12. Jam 2 atau jam 12? Ngapain? Cari duit? Hah? Main game? Jangan geleng-geleng. Ya Ustaz main game. Enggak Ustaz nonton drakor. Ya Ustaz di kampus satu Ustaz tanya aja betul-betul, kamu apa kesibukannya di rumah? Enggak ada Ustaz. Apa? Masa enggak mungkin enggak ada? Enggak ada dua. Enggak ada itu bengong, diam kayak patung kan enggak mungkin. Enggak, atau tidur, enggak ada ngapa-ngapain tidur. Tidur bilang tidur. Enggak Ustaz, ana bantu orang tua. Bagus. Apa jualan orang tua? Jualan pisang. Enak enggak pisangnya Ustaz bilang? Dia kuat. Hah? Dia kuat. Ustaz tanya langsung, ini jangan malu-malu, ini ditanya ngapain? Lama tidur tadi malam, jam 12 Ustaz jawab, ngapain? Main game Ustaz. Main game bilang. Ngapain malu-malu? Ustaz nggak akan hukum. Paling Ustaz nanya, mabar yuk. Ngapain tidur lama-lama? Mabar pakai ini Ustaz. Orang yang pakai ini orang kaya loh. Nelpon orang langsung pakai pulsa, nggak pakai WA. Buat apa? Tinggal buat pakai. Tinggal buat pakai. Nah ada Ustaz, pakai ini sekarang. Nggak usah pakai smartphone itu. Nggak bisa mabar pakai ini. Bisa mabar pakai ini? Bisa mabar? Sendiri aja. Hah? Jangan begadang-begadang. Akhirnya apa? Ke sekolah ngantuk. Jadi ibaratnya kita belajar ini sedang di depan mertua ini. Coba buat diri itu ketika di depan mertua mau akad ini. Gak mungkin kan kita ketika mau akad goyang-goyang. Mungkin. Itu laki-laki ketika mau akad itu duduk baik-baik. Jaim bahasanya. Jaga image. Itu duduknya. Jangan goyang-goyang. Pas nanti kalau mertua ini gawat, batal aja batal, nggak usah jadi akad, nggak masalah ini. Ini kan udah kelas 12 kan? Kalau kemarin kelas 10 masih mending lah. Kelas 10, sekarang udah kelas 12, bentar lagi mau nih kawin. Ya, siapa yang mau tamat kelas 12 ini nikah? Angkat tangan. Yang benar-benar mau nikah, bukan keinginan mau nikah. Mau nikah di kelas 12 ini. Bisa ada honor aja kan buat tua. Honor dari ngapain? Dari nulisan aja tuh. Masya Allah, apa temanya, judulnya? Judulnya apa? Itu udah gak keluar lagi lah. Nulis naskah. Masya Allah, gak ada kerjaan Batul Haki nulis naskah. Iya, kirim ke penerbit. Iya, Masya Allah. Misalnya kumpul kompak kan lumayan kan. Puisi 5 puisi 250.000 sampai 200.000. Terus 1.200.000 kan. Enggak kumpul kayak mana saingan banyak. Oh gitu. Kayaknya belum lihat siapa yang nulis kayaknya mungkin. Berarti habis kirim naskah itu kirim foto. Udah namanya fotonya lah. Iya. Masa enggak dikirim fotonya enggak? Kalau tahu itu penerbitnya yang nulis hampir kayak Rocky Gerung, langsung diterimanya itu. Roger. Beliau, hah? Korea sama Ustaz. Saya ketemu di masjid memang. Emang ini jadwal dia berangkat sini? Enggak lah, besok lah. Besok. Loh, Ustaz masih
kontak sama dia, tapi dia pelajaran Ustaz udah tak mau masuk dari kemarin itu. Lah, orang dia ketemu sama Ustaz di masjid nggak mau, langsung kita fitting. Udah dibilang dia kata nanti kalau pelajaran Ustaz, nanti anak mau ini mau pergi aja nanti ke kamar mandi lagi. Aduh, rupanya ketahuan ya. Tapi dulu. Itu kan dulu, sekarang udah kelas 12 ya kan. Ustaz lihat udah kayak bapak-bapak, suaranya udah berubah sekarang. Tengok tuh capra, rambutnya udah apa? Rambut capra keren loh. Masih sering main bola? Di TGM sama si orang Ali. Oh, orang flashball. Iya. Orang kayak gini mau diajak flashball. Gak pandai main. Gak pandai main. Kemarin pernah main di futsal, gak pandai main. Tes aja ya. Bisa main. Baik. Jadi kembali lagi kita ke laptop ya, komputer. Kembali kita ke laptop. Ini mouse ini. Sarah ini HP Ustaz. Sebelum kita belajar, nggak ada YouTube di sini. Sebelum kita lanjut lagi pelajaran usul fikih ke depannya, jadi harus kita pahami dulu pengertian ilmu usul fikih itu apa. Apa sih pelajaran usul fikih ini? Harus paham kita. Kalau nggak paham, nanti sampai tamat kelas 12 jadi beban aja pelajaran usul fikih ini. Jadi beban, nggak paham pun pelajaran apa ini. Yalah, biar aja lah Ustaz Imam capek-capek sana, nggak urusan ana itu. Dah akhirnya apa? Ketika ujian nyontek. Cari Wahyu Rahmat. Bukan si Wahyu Rahmat. Oh, bukan si Wahyu Rahmat. Oh, udah pernah minta jawaban. Yang tembus sama siapa? Yang tembus sama siapa? Bisa dimodal kan itu rahasia tuh. Masya Allah. Udah lah kan berpikirnya ke situ langsung. Mana ada? Tembusnya sama siapa? Ustaz kan tanya. Kayak mana mau minta sama Ustaz? Tulisannya udah Ahmad Asadis kok. Udah lah sadis lah dia makan. Ustaz gak ada main YouTube, itu tinggal kenangan aja itu. Gak ada main Facebook, gak ada. Cuma tinggal akun aja itu, Paling kalau ada dibuka untuk jualan. Ustaz ini bisa buka Facebook dari sini, mana bisa? Android itu 10 kita. Udah dipegang orang rumah. Oh, Ustaz sampaikan nih sama antum nih ya. Ini antum bakal nikah juga. Jangan kasih istri HP. Maksud Ustaz, jangan masing-masing ada HP maksudnya. Jangan masing-masing ada HP. Kenapa? Nanti di rumah bukan yang ngelayani, masing-masing pegang HP. Masing-masing pegang HP. Duduk sana, duduk sini, pegang HP, sibuk scroll atas, scroll terus. Ada faedah. Makanya, jangan hancurin. Jual untuk mahar. Ya Ustaz, satu aja HP-nya, berdua. Kenapa? Biar romantis. Biar romantis. Kalau mau main berdua, Kalau nggak mau, ya udah satu aja yang main HP, yang satu ya ngajak ngobrol atau gimana, atau yang satu ngurusin anak. Jadi kan benar-benar kalau masing-masing pegang HP, anaknya terlantarkan. Oh, kasihan kali anaknya sudah terlantarkan. Kita beli HP satu lagi. 3 main HP bertiga.
Belajar loh dari mandi. Mau? Jodoh gamers mau? Mau? Aduh, jodoh kayak gamers. Iya, Capra mau? Begadang main game. Ya kan mabar sama siapa nih? Yakin ada akhwat kan? Gak ada. Siapa aja orang-orangnya yang mabar? Siapa kalau nggak ada? Agadi. Siapa lagi? Fazli. Torik. Torik. Ada kan akhwat satu? Pantasanlah ketika pagi belajar usul fikih nggak paham semuanya, mikirnya aduh nanti mampar lagi sama si dia ini. Si dia ini siapa? Gimana mau berhasil belajar usul fikih ini? Loh yaudah ini kok makanya inilah Ustaz. Inilah ya. Iya loh. Khair lah. Tapi nggak ada gitu. Tapi insya Allah lurus-lurus aja Pak. Insya Allah, Ustaz percayalah sama Hibatul Hakim. Insya Allah Hibatul Hakim. Pinjam Ustaz ya. Itu lagi luar. Kitab Ilmu Ushulil Fiqh. Ini udah Ustaz ajarkan ini kemarin di kelas 12. Jadi tinggal ngulang aja, gampang kali. Dia tapi kemarin jualan tahu tapi itulah kan udah jadi merintis kan. Allahu Akbar. Ustaz jualan apa sih? Tadi katanya jualan di Facebook tadi. Kerupuk jange. Oh, ini Pak Zainal. Beda lah. Pak Zainal Ustaz. Oh, tapi jualan kerupuk dia. Kenapa kalian pikirannya game aja? Ustaz istrinya gamers. Ustaz nggak main Dragon City. Hah? Allahu Akbar. Anak pikir Ustaz apa udah kemarin juga di sini lah. Iya, ada absen soalnya. Hari ini. Saya masih di Ustaz di sini ya cuma ngajar ini usul fikih. Di Ikhwan cuma ngajar usul fikih kelas 12. Di Akhwat ada ngajar semalam. Dah 2 hari aja. tapi Ustaz masih gede masih masuk apa SMA dan Ikhwan. Terpindah apa ada? Ada yang Ikhwan kan ada? Mana ada? Baik. Hah? Berwuduk telanjang. Boleh. Apa salahnya? Boleh. Apa pikirannya nih Fazli liar nih. Tadi apa tadi story? Wudu di kamar mandi tanpa baju boleh atau enggak? Tanpa busana boleh atau enggak? Baik. Setelah pengertian kita harus tahu judul-judul pembahasannya apa-apa aja.
Setelah tahu pembahasan-pembahasannya, kita harus tahu faidah atau buah atau hasil yang bisa kita peroleh dari ilmu usul fikih ini. Setelah tahu hasilnya apa, faidah yang bisa kita peroleh dari ilmu usul fikih, salah satunya apa ini? Perhatikan, kita bisa memahami nas-nas syariat dengan belajar usul fikih. Kita bisa paham, oh ketika kita baca Al-Quran, baca hadis, Nabi pakai apa? Pakai fi'il amar, oh berarti ini wajib ini. Kita bisa mengambil kesimpulan sebuah hukum karena kita sudah belajar usul fikih. Nah itu faidahnya yang sangat besar. Makanya para ulama, dia nggak bisa dikatakan ulama kalau dia nggak belajar usul fikih, ilmu usul fikih ini. Ini termasuk ilmu yang sangat penting oleh para da'i, ilmu yang sangat penting oleh ulama. Kalau dia mau jadi ulama, dia pelajari ilmu usul fikih ini. Tapi yang namanya belajar tentu pakai tahapan. Di kelas 12 SMA, kelas 3 SMA, tentu mengajarkan yang penting-penting aja, yang gampang-gampang aja. Masuk ke tingkat kuliah, baru mulai agak rumit usul fikihnya. Di situ ada perselisihan, di situ ada main logika. Mungkin kalau Hibatul Hakim faham pelajaran usul fikih ini, gimana logikanya, gimana perdebatan antara mereka, senang belajar usul fikih ini. Seru perdebatannya. Kalah debat Rocky Gerung sama anggota-anggota itu. Lebih seru lagi debat ini. Karena apa? Benar-benar ilmiah. Benar-benar ilmiah. Kalau itu debatnya kadang, ini belum profesor. Kan enggak ini. Jatuhkan jati diri orang. Enggak pakai ilmiah. Kalau benar-benar minat belajar usul fikih. Ala kulli hal, ini ibaratnya di kelas 12 ini kita butuh persiapan nanti. Ya kita harap, ustadz-ustadz berharap antum lanjut ke yang sejalan dengan sekolah ulum Nuha. Ya kalau sekolah ulum Nuha lebih fokus agama, maksudnya banyak agama, sejalannya apa? Masuk ke universitas-universitas yang fokusnya agama, contohnya Lipia atau Madinah. IAIN mana ada lagi sekarang? Iya, UIN sekarang. Iya kan tadi ada bilang UIN ya. IAIN udah nggak ada, ingkar Allah, ingkar Nabi nggak ada. Iya siap. Ya UIN lah. Harus ini aja balik dong. Baik. Begitulah pentingnya ilmu usul fikih. Jadi ini memang ilmu alat untuk memahami nas-nas syariat, memahami Al-Quran, memahami hadis. Jadi ilmu itu dinilai dengan gunanya untuk apa? Dinilai dari situ. Kalau untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, berarti dia bernilai tinggi atau enggak? Memahami Al-Quran, memahami hadis, mengambil kesimpulan hukum, berarti sangat tinggi nilainya. Jadi bukan sembarangan orang yang belajar usul fikih ini, bukan sembarangan orang. Kemudian diletakkan mata pelajaran fikih di kelas 12, bukan sembarangan. Berarti kita sudah berharap agar antum siap menerimanya. Kalau cuma untuk mendengar aja, kelas 10 juga bisa dengar pelajaran usul fikih, apa salahnya? Tapi kenapa? Otak mereka belum mampu. Kelas 12 otaknya sudah mampu insyaallah. Jadi jangan gunakan otak itu untuk mikirkan jodoh aja, untuk game aja. Apa guna otak yang besar itu untuk game? Gunanya apa? Apa faedah otak gunanya untuk game? Kelas 12 ini. Jadi gak ada nikmat Allah berikan otak yang semakin berkembang itu gak berguna. Mending berharap ya saya kelas 10 aja lah Ustadz, gak usah naik kelas 12. Saya belum siap menerima ilmu-ilmu di kelas 12. Padahal Allah berikan otak yang jauh lebih bisa berkembang, jauh lebih bisa berpikir. Ternyata digunakan untuk
main game, ngakal-ngakalin ustad, ya, ngakalin orang tua. Caprang, gak capra pikirannya, nanti sore main bola di mana lagi. Iya. Main bola berapa kali seminggu? Sekali cuma. Judi. Bola itu udah dibolehkan, mubah bola, tapi jangan diharamkan. Jangan gara-gara kita haram. Dengan apa haramnya? Dengan taruhan, judi, kelahi, bayar uang lapangan. Kalau harus bayar lah, kalau nggak bayar marah yang punya lapangan nanti. Tapi bayarnya barengan. Jangan. Udah lupakan itu kalah bayar lapangan, nggak ada faedahnya. Keringat yang keluar cuma untuk dibayar orang main bola buat apa? Wah, itu namanya taruhan. Itu namanya taruhan. Kalau bisa jangan. Yang namanya olahraga, niatkan ini untuk kuat badan. Jangan buat taruhan. Nanti kelahi yang ada, patah kaki. Apa dapatnya main bola? Patah kaki. Ketika main apa? Bayar lapangan, Ustaz. Yang kalah bayar lapangan. Oh iyalah. Gak dapat apa-apa. Cuma dapat main aja tapi dapat patah kaki. Pakai bonus patah kakinya. Udah gak zaman ya. Udah mau akhir zaman ini banyak-banyaklah beribadah. Apalagi yang belum nikah, banyak-banyak beribadah. Iya. Apalagi yang belum nikah, banyak-banyak beribadah. Bukan sombong. Ngasih tahu. Kan belum nikah nih. Sekalipun wajahnya udah bapak-bapak. Banyak-banyak ibadah. Ibadah. Caprang enggak nyampe dia duduk ini. Nongkrong dia di sini nongkrong. Siapa yang niatnya ke sini untuk ibadah tadi? Ada. Saya di sini tuh berjihad di jalan. Masya Allah. Yang lain nggak ada Ustaz. Karena apa aja? Karena sekolah nyuruh aja datang. Oh enggak, kami nggak mau datang ini. Hah? Iya. Kemauan ya. Ya mau jumpa teman mungkin kemauannya. Udah bosan lihat-lihat layar aja. Di EJ ada Ustaz nggak enak, Ustaz pula yang tersinggung nanti. Kalau sini kan bisa langsung. Kelas 12 ini kira-kira apa ini? Cita-cita antum semua. Sebelum tutup nih apa keinginan? Kelas 12 ini mau apa lagi kira-kira ke depannya? Ke depannya mau ngapain? Ini udah kelas 12. Ke depannya mau ngapain? Di umum. Orang tua kamu militer? Orang tua kamu militer? Enggak kan? Ya aneh mau lanjut. Lulus SMA aja? Ya apa ada laginya itu? Kuliah apa? Bahasa Arab? Kuliah apa? Hah? Kuliah syar'i di? Haji amin ya. Capek Ustaz ngajar usul fikih ini mau umum.
Kita cerita kalau belajar usul fikih gitu ya. Gak ada yang niatnya mau masuk surga ini. Ustaz tanya, cara masuk surga gimana cara masuk surga? Harusnya antum tuh berpikir, gimana cara masuk surga ya? Ya itu terlihat dari pandangan ke depan antum itu kemana gitu loh. Terlihat loh. Ini kan mau masuk surga. Hah? Kenapa nggak boleh tetap? Kan mau berjihad. Ini jalan menuju jihad ini malah. Apa kata Nabi? Biar masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu. Ilmu apa ini maksud? Ilmu umum. Ilmu umum. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya Ustaz bilang, gak ada yang masuk surga di sini. Gak ada yang masuk surga sih. Udahlah, kita tutup aja lah kalau gitu. Ya udah terserah. Ustaz cuma nyampaikan hadis. Katanya semua mau masuk surga. Ya. Sallallahu wasallam. Semoga gunakan akalnya sebaik-baiknya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita kalau masih ada umur kita yang tersisa. Ya sama lah, kita keluar kelas ini pati gitu. Kan benar ini, pikir kita yang benar. Betapa banyak orang mati tiba-tiba. Emang mati harus tua dulu? Ada mati harus tua dulu? Enggak ada. Kita lihat ada yang baru berapa tahun udah duluan dari kita. Kita kapan? Kami aja. Ustaz ini kan diingatkan. Ayo. Ingatkan mati. Ya, jadi insyaallah kita lanjutkan pelajaran usul fikihnya ya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi mau kuliah umum. Surga. Enggak mau masuk surga semuanya. Mau Ustaz, semua masuk surga ini. Amin ya. Amin. Sama aja. Dah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.